Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 3 April 2021 dengan judul Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Ayat inti, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Keterangan, orang-orang muda khususnya tersandung pada frasa ini, hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebut pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan karena tidak mengerti ucapan, kamu harus dilahirkan kembali. Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, keseluruhan kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong hati yang baru. Apakah tandanya suatu hati yang baru? Suatu kehidupan yang berubah. Di sanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada keegoisan dan kesombongan. Kemudian suatu roh kemurahan hati akan dinyatakan, bukan secara tidak beraturan, melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku, dalam perkataan dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan, bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Gantinya membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang-orang lain. Engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat. Seorang yang bersemangat kejam tidaklah berakhlak, kasar, ia tidak rohani. Ia tidak memiliki hati kemanusiaan, melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peleburan, menguji mereka dalam api seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka, ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita, memperbaharui, membersihkan, dan menghaluskan. Dinyatakannya dirinya tanpa suatu pertunjukan dan perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubah hati batu kepada hati kemanusiaan. Saudaraku yang kekasih, mari kita memiliki hati yang baru di dalam Kristus, yang nyata melalui perkataan kita, pikiran kita, dan kehidupan yang diubahkan setiap hari, bahkan setiap jam. Dan nyata itu melalui perilaku kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Ya Allah pengasih dan Allah yang maha kuasa, Allah pencipta, Allah yang telah merancangkan kehidupan bagi kami di pagi hari ini. Dengan penuh kerendahan hati dan sukacita kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan di pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami akan datang kepada Engkau, kepada Allah kami, ketika kami akan memuji, beribadah dan memuliakan Engkau, terimalah kami sebagaimana kami ada, dan kiranya berkat-berkat surgawi tercurah ke atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.